Baik, berjumpa lagi dengan saya dalam materi lanjutan analisis sistem tenaga. Kali ini pada materi kedua ini kita akan membahas sebuah sistem yang sangat penting dalam perhitungan sistem tenaga nantinya, yaitu apa yang disebut dengan sistem per unit. Sistem per unit adalah sistem satuan yang nantinya akan populer atau sering sekali kita gunakan dalam analisis sistem tenaga. Anda harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem per unit itu. Lalu mengapa sistem per unit itu yang akan kita gunakan nanti untuk analisis sistem tenaga, dan Anda juga harus bisa melakukan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan sistem per unit. Jadi itu tujuan perkuliahannya. Nah, untuk menjelaskan sistem per unit itu saya mulai dengan mengingatkan tentang apa yang sudah familiar sekali dengan kita sehari-hari, yaitu sistem persen. Persen atau persen itu, sen itu artinya 1/100. Jadi sistem persen itu adalah satuan yang menggunakan basis 1/100. Seperti ini. Lambangnya seperti ini, maksudnya adalah 1/100. Jadi misalnya angka 1 dalam persen itu dinyatakan dengan 1 dibagi 1/100, artinya 100%. 1 jadi 100%. 1 100/100. Ya, seperti itu. Kalau 0,67 dalam persen adalah 0,67 dibagi 1/100 menjadi 67%. Itu kira-kira seperti itu kalau persen ya. Nah, bagaimana kalau per unit? Nah, per unit itu sama sebenarnya dengan persen seperti itu. Cuman pembaginya itu bukan 1/100 tapi sebuah besaran, ya, sebuah besaran atau nilai tertentu dalam unit yang sama, dalam satuan yang sama yang dijadikan basis. Nah, basis itu namanya besaran dasar. Ya, besaran dasar atau base quantity. Besaran dasar. Nah, itu yang dijadikan pembagi. Yang di atas adalah besaran aktualnya. Ya, besaran aktualnya. Jadi misalnya ini saya beri contoh, indeks prestasi itu menggunakan basis 4. Ya, jadi kalau ada nilai indeks prestasi 3, itu sebenarnya kalau dalam basis 10 itu menjadi 0,75. Seperti itu. Ini misalnya nilai ujian menggunakan basis 100. Jadi kalau Anda 60 dalam basis 100 itu sama dengan 0,6. Seperti itu. Jadi maksudnya ini menunjukkan bahwa nilai 3 dalam basis 4 itu lebih besar dari nilai 60 dalam basis 100. Dan nantinya sistem per unit itu seperti itu. Tinggal basisnya yang dipilih nilainya berapa dalam satuan yang sama, tapi dalam satuan yang sama dia menjadi pembaginya. Ya. Jadi ini yang disebut nilai basis, ya, atau besaran basis. Kemudian ini adalah nilai aktualnya. Nah, nilai per unitnya itu seperti ini. Ya. 3 adalah 0,75 dalam per unit dengan basis 4. 60 adalah 0,6 dalam per unit dengan basis 100. Gitu. Jadi apa sistem per unit itu? Sistem per unit kalau bisa disimpulkan adalah menyatakan nilai sebuah besaran yang dibandingkan dengan nilai sebuah besaran dasar yang dipilih. Jadi tergantung besaran dasar yang dipilihnya itu berapa. Nah, nanti nilai per unit itu adalah nilai aktual dibagi dengan besaran dasar yang dipilih itu. Nilai besaran dasar yang dipilih. Ya. Lalu nanti dalam sistem tenaga yang selama ini kita sering dengar kan ya, atau kita sering pakai kan, besaran-besarannya dan satuannya seperti ini. Tegangan itu besarannya satuannya volt, arus besarannya satuannya ampere, seperti itu ya. Kemudian
reaktansi, resistansi, impedansi itu satuannya ohm. Ya. Kemudian ada besaran-besaran daya. Besaran daya nyata itu satuannya watt, daya reaktif itu satuannya var, dan daya semu atau apparent power itu satuannya volt ampere. Nah, besaran-besaran ini biasanya disebut dengan working unit atau working unit besaran kerja, ya, atau satuan kerja, satuan kerja. Nah, satuan kerja ini nanti yang akan kita ubah menjadi satuan per unit. Volt, ampere, ohm, watt, itu semua kita akan ubah menjadi satuan per unit. Ini masih kita bicara tentang apa itu sistem per unit, ya. Jadi yang akan kita jadikan ini nanti apa? Kita akan punya empat besaran dasar gitu, ya. Yaitu yang pertama adalah besaran tegangan, arus, daya, dan besaran impedansi, ya. Jadi kita akan punya V base atau KV base, kemudian kita punya MVA base atau IVA base atau VA base, kemudian kita akan punya juga ampere base, current base, ya. Lalu kita akan punya impedance base atau ohm base. Ada 4. Lalu kita sampai ke mengapa sih perlu sistem per unit itu, ya. Untuk menjelaskan mengapanya itu mungkin saya akan membawa Anda ke sedikit tentang ke pengenalan sistem tenaga, ya. Sistem tenaga itu kalau digambarkan dalam sebuah single line diagram itu, model single line diagram itu seperti ini. Saya punya 2 buah generator yang dihubung sinkron di sini, kemudian dari output dari generator itu dinaikkan tegangannya dengan sebuah transformer yang perbandingannya adalah 1:A1. Ini Anda kenal di mata kuliah trafo kemarin, ya, bahwa 1:A1 itu maksudnya gimana? Itu adalah tegangan dari sini 1 dinaikkan menjadi A1 kali 1 gitu, ya. Kemudian jadi ini maksudnya di sini dari 6 kV dinaikkan menjadi 150 kV. Jadi kalau A1-nya itu adalah 150/6. Kemudian tegangan itu daya itu ditransmisikan pada terminal akhir sampai pada terminal akhir gitu, ya. Harapannya sih tegangannya tetap 150 sehingga ini namanya tetap bus 150. Kemudian dari sini diturunkan dengan menggunakan sebuah transformer penurun tegangan dari 150 menjadi 20 kV. 150 kV menjadi 20 kV. Angka perbandingan trafonya tentunya adalah 20/150. Seperti itu. Ya, kemudian didistribusikan. Ya, tadi didistribusikan dengan menggunakan tegangan 20 kV sampai pada terminal akhir sini, pada end terminal sini. Harapannya tegangannya tetap 20 kV, walaupun nanti ya karena ada jatuh tegangan di sini tidak akan 20 kV lagi gitu, ya. Kemudian tegangan ini diturunkan lagi menjadi tegangan pelanggan tegangan rendah, ya, dengan perbandingan transformator 400/20.000. Ya. Ini udah jadi tegangan pelanggan di sini, pelanggan tegangan rendah maksudnya. Nah, 6 kV, 150 kV, 20 kV, dan 400 volt di sini. Ini adalah tegangan-tegangan nominal pada bus yang nantinya akan menjadi tegangan basis atau V base pada tiap-tiap zona ini. Di zona pembangkitan tegangannya adalah 6 kV, di zona transmisi tegangannya adalah 150 kV, di zona distribusi tegangannya 20 kV, dan di zona distribusi tegangan rendah tegangannya adalah 400 volt. Ya. Lalu bagaimana dengan yang atas ini, nilai-nilai yang atas ini? Nilai-nilai yang atas ini disebut dengan tegangan aktual. Jadi
pada zona pembangkitan, di mana busnya ini adalah bus 6 kV, artinya tegangan nominalnya diharapkan 6 kV, tapi di sini dinaikkan menjadi 6,2 kV. 6,2 kV. Mengapa? Untuk mengantisipasi jatuh tegangan. Jadi, tegangan 6,2 kV di sini karena ditransformasikan, dinaikkan tegangannya dengan perbandingan 150 per 6 menjadi 155 kV. 6,2 ya dikalikan 150 per 6 ini menjadi 155 kV. Kemudian tegangan 155 kV ini ya, karena dia daya dari sini ditransmisikan sampai sini cukup jauh ya, dan di sini ada resistansi dan induktansi, ada kapasitansi, maka akan ada jatuh tegangan. Tegangan di terminal sini secara aktual tidak akan lagi 155. Misalkan tegangan di terminal sini adalah 149 karena jatuh. Tegangan 149 ini kemudian ditransformasikan lagi dengan perbandingan 20 per 150. 149 menjadi 19,9 kV. Jadi di sini dari bus 20 kV yang di awal ini daya didistribusikan sampai ke ujung akhir ini, maka terjadi jatuh tegangan dari 19,9 kV menjadi 19,1 kV. Ya, ini tegangan aktualnya di sini. Lalu ditransformasikanlah 19,1 ini menjadi 382 dengan menggunakan perbandingan 400 per 20 kV. Nah, yang di bawah ini kita jadikan tegangan dasar atau V-base untuk masing-masing zone. Yang di atas ini tegangan aktualnya. Lalu sistem kita gambarkan seperti ini. Ya. Yang di atas ini, kalau yang di atas sudah menggunakan satuan tegangan kerja ya. Ini menggunakan satuan tegangan kerja, yang di bawah kita sudah menggunakan satuan per unit. Ya, per unit. Perhatikan. 6,2 kV kalau menggunakan tegangan kerja ditransformasikan dengan menggunakan 150 per 6 itu menjadi 155. Tapi coba kalau kita menggunakan per unit nih. Ya. 1,03 per unit di sini 6,2 ini. Mengapa 6,2 ini 1,03 ini dari mana? Adalah 6,2 dibagi 6 kV. Ditransformasikan tetap menjadi 1,03 per unit. Mengapa? Karena satuan per unit di sini ya perhitungannya menghasilkan 155 dibagi 150. 155 dibagi 150 itu adalah 1,03 per unit. Begitu ya. Jadi setiap ada transformasi seperti ini, yang terpenting adalah kita tahu perbandingan tegangannya berapa, tapi nilai per unitnya nanti tetap. Ini di pengubahan tegangan 150 kV menjadi 20 juga terjadi seperti itu. Di sini 0,99 per unit diubah menjadi 0,99 per unit tetap seperti ini ya. Di sini juga walaupun di sini 20 kV, di sini 400 kV, di sini 19,1 kV diubah menjadi 382 volt, itu tetap secara per unit dia nilainya tetap. Ya. Itulah salah satu kelebihan nilai per unit. Ya. Jadi nilai per unit itu nilainya jadi variasinya nggak banyak-banyak banget. Coba kalau perhatikan yang ini. Di sini ada yang ordernya masih ratusan volt, sini puluhan kilovolt, sini ratusan kilovolt sudah. Bayangkan. Tapi di sini variasinya antara 1 sampai 0, sekian cuma. Ya. Itu Anda catat aja bahwa variasi nilai di sini juga tidak banyak.
Lalu misalkan ini, kalau tadi kan kita memilih besaran tegangan dasarnya itu per zone. Di sini 6, di sini 150, di zona ini 20, di sini 400. Nah, kalau kita hanya memilih 150 kV yang kita pilih menjadi tegangan dasar, maka yang terpenting adalah ini. Yang terpenting adalah jangan sampai hilang ininya. 1:A1 ini. 1:A2, 1 itu jangan sampai hilang. Informasi ini jangan sampai hilang, ya. Yang penting kita tahu perbandingan transformernya. Itu. Yang penting kita tahu ini. Ini perbandingannya berapa tadi? Ini adalah perbandingan 150 dibagi 6. Ini perbandingannya adalah 20 dibagi 150. Itu jangan sampai hilang. Informasi itu masih ada dan kita tahu tegangan aktualnya per unit, masih kita bisa hitung yang lain, ya. Ini KV base-nya 150, perbandingan ininya, ya. Lalu coba perhatikan ini, yang dua ini bisa saya gabungkan jadi satu. Lalu yang ini, karena ini sama-sama 103, saya gambar satu bus saja cukup. Saya gambar satu bus saja cukup. Tidak perlu kita gambarkan trafonya, tetap kita bisa melakukan analisis seperti ini. 103, 0,99, 0,96. Coba. Lalu yang kita perlukan lagi nanti selain KV base atau V base, kita tahu daya-daya di sini berapa. Ini kapasitasnya berapa. Ini bebannya berapa. Ini bebannya berapa. Ya. Itu aja. Jadi bisa kita katakan sekarang bahwa dengan sistem per unit kita banyak sekali menyederhanakan perhitungan, menyederhanakan sistem. Tapi tetap bisa melakukan analisis dengan benar. Ya. Itu jawaban dari bagaimana itu. Mengapa kita menggunakan sistem per unit. Oke. Lalu nanti selanjutnya adalah bagaimana mengubah satuan kerja menjadi satuan per unit. Ya. Yang kita perlukan dua ini. Ya. Ini kita perlu V base atau KV base. Ini kilovolt gitu aja. Ini V base itu volt basis atau tegangan basisnya. Lalu yang kedua ini yang bawah yang kita perlu VA base, ya. MVA base atau disebut juga S base. Ini sama aja. Jadi nanti kalau di buku ada VA base, MVA base, S base sama. V base, KV base itu sama. Maksudnya adalah tegangan dasar. Ini maksudnya adalah daya dasar. Ya. Oke. Nanti dari dua ini, dari V base dan S base, kita dapatkan I base atau arus dasar. Arus dasar ini adalah ini S base dibagi V base. Kemudian setelah kita dapatkan arus dasar, kita bisa dapatkan Z base. Ya, impedansi dasar. Impedansi dasar ini adalah V base dibagi I base. Tapi bisa kita langsung dari sini V base itu dikuadratkan dibagi S base, itu bisa kita dapatkan Z base juga. Ya. Jadi kita akan punya 4 V base, S base itu yang dasarnya, kemudian jadi I base dan Z base. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Kemudian tegangan dalam per unit itu adalah tegangan aktual dibagi V base. Ya, cara ngitungnya seperti itu. Arus dalam per unit adalah ampere aktualnya dibagi I base. Kemudian nilai-nilai impedansi itu, ya, baik itu reaktansi, resistansi maupun impedansi itu sendiri, itu adalah ohmnya dibagi dengan Z base. Nilai ohm aktualnya dibagi Z base.
VA juga demikian untuk daya semu. Nilai daya semu aktual atau VA aktual dibagi S base. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Nilai daya reaktif aktual itu adalah tetap dalam satuan var dibagi dengan S base dalam satuan VA itu. Ya. Tetap dibagi S base. Demikian juga dengan daya nyata. Jadi kalau dalam daya semu itu kan yang disebut dengan rumusnya daya semu itu adalah V kali I kali sinus V. V kali I kali sinus V. Kalau ini V kali I cosinus V atau phi, kalau bahasa Inggrisnya bilang phi. Maka var juga begitu. V kali I sinus phi dibagi dengan S base. Kemudian yang untuk daya nyata adalah V kali I cosinus phi dibagi S base. Jadi kita akan lebih detail rumusnya kita tulis lagi di belakang. Lalu bagaimana dengan sistem 3 fasa? Ya, coba perhatikan. Di sistem 3 fasa, kalau misalnya konfigurasinya itu adalah Y, seperti ini, atau konfigurasinya delta, itu ada dua rumus yang kita sangat familiar sudah ya. Jadi mana misalnya tegangan line itu VL itu, tegangan dari line to line atau VL, ada yang buku menulis VLL gitu, line to line. Kemudian sama dengan akar 3 dari V phase. Jadi V line itu sama dengan akar 3 dari V phase. Tegangan line sama dengan akar 3 dari tegangan fase. Seperti itu. Kemudian arus line sama dengan arus fase kalau untuk konfigurasi ini. Ya, itu kita tentunya sudah familiar dengan ini karena di semua mata kuliah bicara tentang ini. Ya. Baik itu di trafo, mesin-mesin, apa segala macam, rangkaian listrik, kita bicara juga tentang sistem 3 fase seperti ini. Kemudian yang delta seperti ini. Delta tegangan line dan tegangan fasenya sama, tapi arus lainnya sama dengan akar 3 dari arus fase. Arus fase itu pH ini sering diganti dengan Ln, ya. Beberapa buku dia menuliskan LN, itu maksudnya line to neutral. Line to neutral itu fase maksudnya, ya. Atau P kadang-kadang ditulis AN. AN itu maksudnya salah satu line gitu. A itu salah satu line ke netral gitu. Seperti itu ya. Itu perlambangannya. Tapi kita konsisten aja kalau dari awal kita sudah menggunakan VL. Enggak harus dari awal, itu maksudnya harus dari awal kita pernah ngomong VL, kemudian suatu saat kita ngomong VL. Enggak, bukan begitu maksudnya. Dalam sebuah pembahasan, misalnya kita membahas satu soal gitu ya, dia menggunakan lambang LL untuk line to line, kemudian dia mengambil LN untuk line to netral. Ya udah, dalam satu soal, mengerjakan satu soal itu, persoalan itu, kita konsisten menggunakan lambang itu. Gitu ya. Nah, itu di sistem 3 fase itu bagaimana sistem per unit gitu. Ya. Bagaimana sistem per unit dalam sistem 3 fase. Oke. Ini kalau kita menggunakan satuan kerja ya, tadi itu, kalau sistem dengan konfigurasi Y dengan delta ini bedanya. Kalau Y VL-nya akar 3 dari V fase. Sebaliknya, delta V line sama dengan V fase. Kalau pada konfigurasi Y, IL itu sama dengan I fase, maka pada konfigurasi delta, IL itu adalah akar 3 dari I fase. Seperti itu. Lalu, bagaimana perhitungan daya-dayanya? Ya, lihat. Untuk delta maupun untuk Y, konfigurasi delta dan Y sama. Cuma ini dinyatakan dalam besaran
tegangan dan arus lain. Kalau ini dinyatakan dengan besaran tegangan dan arus fase. Karena ini pada masing-masing konfigurasi itu saling bertukar-tukar gitu ya. Maka kalau di sini misalnya untuk yang ini yang sistem Y, konfigurasi Y ya, ini mengubah VL menjadi V fase itu mengandung unsur akar 3 juga di sini, sehingga akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Sebaliknya kalau kita menggunakan konfigurasi delta ya, yang mengandung akar 3, ketika kita mengubah line ke phase itu adalah arusnya. Jadi arus line itu mengandung akar 3 dikalikan arus fasenya, sehingga di sini juga muncul 3 sama. Pokoknya kan kalau dinyatakan dengan besaran tegangan line dan arus line akan ada angka akar 3 di sini. Kalau dinyatakan dalam besaran tegangan fase dan arus fase akan muncul konstanta 3 di sini. Ya. Itu untuk sistem 3 fase kalau kita menggunakan satuan kerja. Ya. Oke. Ini satuan kerjanya volt, ampere, watt, var, volt ampere. Itu satuan kerjanya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan satuan per unit nantinya? Nanti kalau kita menggunakan satuan per unit, jadi kalau kita menggunakan VL per unit dengan V fase per unit itu sama. IL per unit dengan I fase per unit juga sama. Ya. Kemudian P 3 fase atau daya aktif 3 fase dengan daya aktif 1 fase dalam satuan per unit itu sama. Demikian juga dengan daya reaktif. 3 fase dengan 1 fase dalam satuan per unit itu sama. Angkanya sama nanti. S juga begitu. Loh kok bisa? Dan sama-sama tidak mengandung angka akar 3 maupun 3. Ini ada akar 3-nya. Ini ada 3-nya. Ini nanti nggak ada lagi angka 3 dan akar 3 atau konstanta 3 dan akar 3 di situ. Syaratnya adalah ini untuk sistem yang seimbang dalam keadaan normal. Kalau nanti sudah tidak seimbang ya tidak bisa begitu lagi ya.